Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah sang tetangga, bagian ke-8. Curhat nikmat sang janda. Benda itu jatuh begitu saja di lantai. Andini tidak habis pikir Cindy memberinya barang itu. Siti langsung ke kamar Andini karena mendengar teriakan Andini. Karena takut Andini kenapa-kenapa, Siti langsung saja masuk. Ada apa, Mbak? Tanya Siti yang melihat Andini masih terkejut. Itu, Mbak. Andini menunjuk ke arah barang pemberian Cindy yang terjatuh di lantai. Siti melihat ke arah yang ditunjukkan Andini. Dia terkejut melihat ada barang seperti itu di kamar Andini. Ini kan Fobrotir, Mbak. Ini punya siapa? Tanya Siti. Jadi gini, tadi, si janda Cindy manggil-manggil aku pas aku nyiram bunga di depan. Aku bukain gerbang dong, lalu dia ngasih aku plastik, katanya suruh buka di kamar. Aku penasaran malah isinya itu. Ujar Andini kesal. Balikin aja, Mbak. Mbak Andini nggak butuh barang itu, kan ada Mas Arka, kata Siti. Aku geli, Mbak. Mbak Siti ambil saja sama plastik. Bungkus yang rapi, biar aku balikin, ucap Andini. Siti mengambil plastik, lalu diambilnya benda itu dan dimasukkan ke dalam plastik. Cepet balikin, Mbak, kata Siti. Andini lalu mengambil plastik itu dari tangan Siti dan berjalan ke rumah Cindy. Dia memencet bel rumah Cindy. Mbak Andini. Ada apa, Mbak? Tanya Cindy tanpa kaget Andini datang. Boleh saya masuk, Mbak? Tanya Andini sopan. Oh ya, silahkan. Duduk aja Mbak biar saya buatkan minum. Nggak usah, Mbak. Saya hanya mau balikin ini, kata Andini meletakkan plastik hitam itu di atas meja. Kenapa dibalikin, Mbak? Tanya Cindy. Maaf, Mbak. Saya nggak suka barangnya, dan saya juga nggak butuh, kata Andini. Maksud Mbak Andini apa? Apa Mbak Andini merasa dasternya terlalu tua? Tanya Cindy. Daster? Yang Mbak Cindy kasih bukan daster, jawab Andini. Coba Mbak Cindy lihat sendiri. Cindy mengambil plastik itu dan membukanya. Dia tampak malu saat melihat isinya. Maaf, Mbak. Saya salah ambil. Saya jadi malu. Mbak Andini jangan tersinggung ya. Saya kira Mbak Cindy sengaja. Ya sudah kalau tidak sengaja. Mbak Andini jangan bicara sama ibu-ibu yang lainnya. Nanti saya digunjingin. Maklum, Mbak. Saya janda, jadi saya butuh barang ini, ucap Cindy tanpa malu. Iya, Mbak. Mbak Cindy tenang saja. Saya gunain ini tiap saya kesepian, Mbak. Daripada saya jajan terus ngabisin duit. Dia malah curhat dengan Andini. Kenapa nggak nikah saja, Mbak? Tanya Andini. Saya itu punya nafsu yang besar, Mbak. Kalau punya suami nggak bisa ngimbangin aku percuma saja. Aku semalam bisa naik sampai 3 atau 5 kali, kata Cindy tanpa malu-malu. Kalau suami saya cuma kuat 2 kali, yang 3 kali saya minta siapa? Tanya Cindy. Andini merasa risih. Mbak saya pulang ya, udah mau maghrib soalnya, kata Andini sambil berdiri. Mbak aku ambilkan dasternya ya, kata Cindy lalu masuk ke kamar. Dia sudah membawa daster dan memberikannya pada Andini. Terima kasih, Mbak, ucap Andini lalu pulang. Andini bercerita pada Siti. Dia yakin, Siti bukan orang ember, jadi dia cerita ke Siti. Wah, bahaya dia, Mbak, kata Siti. Punya suami yang dipikir urusan ranjang doang, kata Siti. Udahlah, bukan urusan kita, Mbak. Andini melihat daster yang diberikan Cindy. Modelnya bagus bahannya juga adem. Andini suka dengan model dan warnanya. Esoknya Cindy datang lagi, kali ini dia hanya ditemani Siti. Andini pergi menjemput Arka yang sudah pulang. Mbak Siti juga janda ya? Tanya Cindy. Iya, suami saya meninggal, jawab Siti heran. Wah Mbak Siti pasti kesepian dong. Apa Mbak Siti nggak pengen dipuasin? Nggak ah, Mbak. Mbak Cindy kali yang begitu, goda Siti yang hobi godain orang.
Kalau aku sih pasti, Mbak. Aku maniaknya malah. Aku meskipun janda, sehari sekali wajib enak-enak. Kalau nggak rasanya mau marah, kata Cindy. Siti heran karena Cindy terlalu konyol. Hal pribadi diceritakan pada orang lain. Jiwa kepo Siti bangkit, dia menanyai Cindy terus. Lah terus Mbak Cindy jajan? Tanya Siti kepo. Iya, aku kenal Gogoglo yang sangat top. Dia bisa bikin aku puas di ranjang. Aku seminggu sekali pakai jasa dia, jawab Cindy tanpa malu. Katanya wajib tiap hari, lalu yang 6 hari gimana, Mbak? Tanya Siti. Kadang pakai vibrator, kadang ya nyari mangsa. Siti pikir, Cindy janda yang gak terlalu vulgar. Nyatanya pemikiran Siti salah. Cindy tidak punya malu sama sekali cerita hal pribadi pada orang lain. Beruntung, saat Arka dan Andini pulang, Cindy sudah tidak ada. Arka langsung mandi dan istirahat. Siti bercerita pada Andini tentang tetangga konyol si Cindy. Andini ketawa karena Siti ngepoin masalah pribadi Cindy. Astagfirullah, jangan sampai Pak Arka ketemu dia, Mbak. Bisa-bisa direbut sama Cindy, kata Siti. Hus, Mbak Siti jangan bikin aku takut, ucap Andini. Malamnya Andini cerita pada Arka masalah Cindy salah ngasih vibrator pada Andini. Arka tidak berhenti tertawa. Aneh tuh orang, ngapain juga kamu dikasih begituan? Emang dia janda kesepian? Tanya Arka. Salah ambil katanya, Mas. Andini mengelak. Tapi, dia nggak malu juga cerita hal pribadi sama aku dan Mbak Siti. Nggak tahu kalau dia janda 75%, kata Andini. Udah, Mas minta jatah kalau gitu, kata Arka. Andini dengan senang hati dan langsung menggandeng Arka ke tempat tidur. Udah gak tahan ya, sayang? Goda Andini pada Arka. Kamu tahu aja, sayang. Tuh, kelihatan udah menjulang. Pasti udah berontak, pengen segera bertemu tempatnya. Goda Andini dengan senyum manjanya. Jadi pengen cepet-cepet nyelem nih, kata Arka seraya merengkuh Andini. Tak ada percakapan lagi setelah itu, hanya desahan dan erengan nikmat yang meraung di kamar itu. Pagi sekali, Arka sudah berangkat ke kantor. Jadi dia tidak sempat untuk sarapan. Andini hanya sarapan bersama Siti. Mbak, saya nanti ke pasar ya. Bahan-bahan di dapur sudah pada habis, kata Siti. Iya, Mbak. Ingat jangan lama-lama, pesan Andini. Andini lalu ke kamar dia mengambil uang untuk belanja Siti. Selesai mencatat semua barang yang akan dia beli, Siti pamit ke pasar. Andini menutup pintu kembali. Dia duduk sambil menonton televisi. Terdengar suara mobil berhenti, Andini kira itu tamu di rumah Cindy. Andini masih santai di depan televisi. Bel rumah Andini dipencet. Andini yakin itu bukan Arka atau Siti. Andini mematikan televisi lalu berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Jangan-jangan, Bu Etik ngajak rujakan lagi, kata Andini seraya membuka pintu. Andini terkejut melihat siapa yang ada di depannya. Andini berusaha menutup pintu kembali namun dihalangi orang itu. Andini kalah tenaga dan pintu pun terbuka lebar. Orang itu tersenyum melihat Andini ketakutan. Aku datang Andini, pria itu mendekati Andini. Berhenti di situ, bentak Andini. Bukan berhenti, pria itu justru semakin mendekat. Pergi Alex, teriak Andini. Alex menyeringai dia menatap Andini penuh nafsu. Andini tidak tahu mengapa Alex masih mengganggu dia. Padahal dia sudah merasa aman. Apalagi saat ini Siti tidak ada di rumah. Andini, kamu tidak akan bisa lari dariku, kata Alex menteringai. Andini hanya bisa diam saja. Dia tidak mau jika dinodai Alex si Gogoglo untuk kedua kalinya. Alex, kurang puaskah kamu dengan para pelanggan kamu? Sehingga kamu masih mencari kesenangan lain? Tanya Andini berusaha tenang. Tentu, aku tidak akan pernah puas. Lagi pula, aku dendam dengan kamu dan Arka. Kalian selalu saja ikut campur urusanku, ucap Alex. Ternyata semania itu kamu. Aku rasa aku punya solusi untukmu. Andini mulai berpikir. Solusi apa? Tanya Alex penasaran.
Di depan itu ada janda kesepian, bagaimana kalau kamu puaskan dia saja? Jawab Andini berusaha bernegosiasi. Pasti orangnya sudah tua dan tidak menggairahkan lagi. Aku tidak mau, tolak Alex. Kamu salah, dia masih cantik dan seksi. Aku saja kalah kalau dibandingkan dia. Dia juga maniak sekali. Jadi kalian pasti bisa seimbang, kata Andini. Tidak. Aku mau kamu, aku tidak mau yang lain, ucap Alex menekan. Andini memijat pelipisnya, dia tidak tahu bagaimana caranya agar terhindar dari Alex. Aku mau tubuhmu Andini. Apalagi kamu sekarang tidak berteman dengan Maharani, jadi aku bisa melakukannya sepuas aku, kata Alex. Alex mendekati Andini. Eits, kamu duduk saja. Akan aku buatkan minuman untukmu, kata Andini. Kamu tunggu di situ saja. Perintah Andini lalu ke dapur. Andini membuatkan minuman dingin untuk Alex. Andaikan Andini punya persediaan obat agar Alex diare. Andini ingin mengerjai Alex namun tidak jadi. Dia membawa minuman itu ke ruang tamu. Silahkan diminum. Perintah Andini. Andini lupa menelpon Siti agar cepat pulang. Dia harus mencari akal agar Alex pergi dari rumahnya. Bagaimana kabar Maharani? Tanya Andini basa-basi. Dia tidak mau Alex membahas dirinya. Baik, tapi dia terlihat kesepian, tidak ada kamu. Kapan kita mulai? Tanya Alex. Apanya yang dimulai? Tanya Andini heran. Permainan kita sayang, jawab Alex berusaha merayu Andini. Ya ampun. Aku lupa, aku kan halangan, kata Andini, mencoba beralasan. Jangan bohong kamu. Benar, apa kamu mau lihat darahnya? Tidak, aku meras jijik. Sayang sekali, padahal aku sudah nafsu, kata Alex. Mau bagaimana lagi, aku halangan, kata Andini. Kamu ditawari janda depan gak mau, kata Andini. Ah, aku yakin kamu bohong, kamu pasti tidak halangan, kata Alex mendekati Andini. Ya ampun. Kamu ingin melakukannya? Bukannya kamu jijik? Tanya Andini. Terus bagaimana ini? Si kecil sudah begini, kata Alex sambil menunjuk bendanya yang menjulang. Maafkan aku Alex, lebih baik kamu temui saja salah satu pelanggan kamu. Mereka akan melayani kamu dengan senang hati. Jangan mengemis di depanku. Kamu gogolo terhormat bukan? Jangan merendahkan diri dengan meminta pada istri orang, kata Andini ketus. Sial kamu Andini. Aku menikmati tubuhmu karena dendam, ucap Alex. Andini hanya tersenyum sinis. Dendam? Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun pada Alex. Justru Alex yang memulai semuanya. Hingga Andini dan Arka terpaksa pindah dari rumahnya sendiri. Aku yang harusnya dendam dengan kamu, Alex, ucap Andini. Kamu mengganggu ketenangan aku di rumahku sendiri. Kalau kamu tidak menggangguku, aku dan Mas Arka tidak akan pindah. Hahaha. Berani sekali kamu menyalahkan aku. Alex tertawa mengejek. Kamu yang mencampuri rumah tanggaku dengan Maharani. Karena semenjak Maharani berteman dengan kamu, dia justru menjadi pemalas. Dia hanya bisa mengobrol dengan kamu tanpa memikirkan perut suaminya yang lapar, bantah Alex. Kalau itu masalahnya, salahkan Maharani. Dia yang tidak becus mengurus kamu. Andini ikut membantah. Andini sendiri merasa terganggu dengan Maharani yang selalu datang dan mengajaknya mengobrol. Bahkan, obrolan yang dia katakan tidak bermutu menurut Andini. Jangan berani membantah, atau mau aku perkaos kamu lagi, ancam Alex sinis. Maaf, aku tidak selera dengan barangmu yang murahan itu. Barangmu itu sudah kamu jual. Entah berapa tarifnya, tapi aku tidak selera. Andini sengaja mengejek Alex. Jangan sembarang kamu. Bentak Alex. Barang ini yang membuat aku digilai para wanita. Bohong kalau kamu tidak menginginkannya, ucap Alex. Ah, melihatnya saja aku jijik dan pengen muntah, apalagi menginginkannya, sungguh tidak mungkin, bantah Andini. Milik Mas Arka lebih menggoda. Punya kamu mah tidak ada apa-apanya dibandingkan milik Mas Arka. Andini sengaja membanding-bandingkan apa yang Alex miliki. Tidak mungkin. Milik Arka pasti kecil, bantah Alex. Alex semakin geram dengan perlakuan Andini.
Dia tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Mas Arka lebih perkasa daripada kamu. Jadi kamu jangan sok percaya diri, kata Andini makin meledek. Alex terlihat sangat marah, dia mendekati Andini. Andini menghindari Alex dengan berlari keluar. Ternyata Alex menarik tangan Andini sehingga Andini gagal keluar. Alex menjatuhkan Andini di lantai. Dia langsung berjongkok, dipegangnya dagu Andini. Namun, Andini masih santai tanpa rasa takut. Jangan pernah bandingkan aku Andini. Arka hanya kerikil jalanan bagiku, kata Alex menyeringai. Andini meludahi wajah Alex, percaya diri sekali dirimu, ucap Andini tengil. Alex makin geram, diusapnya wajahnya yang terkena ludah. Dia menatap Andini penuh amarah. Kamu sudah menciptakan api peperangan, Andini. Aku tidak akan biarkan kamu lolos, ucap Alex geram. Alex menarik tangan Andini, Andini berusaha melepaskan tanganmu. Tenaga Alex sangat kuat, sehingga dia tidak mampu melepaskan diri dari Alex. Alex berjalan, menuju ke kamar Andini. Di sana Alex membanting tubuh Andini ke atas ranjang. Dia mengunci pintu kamar Andini. Alex, kamu jahat. Andini berusaha mencegah Alex mengunci pintu. Namun, pintu sudah terlanjur terkunci. Andini tidak mau dinodai untuk kedua kalinya. Dia harus lolos dari Alex. Andini juga bingung mengapa Siti belum juga pulang. Padahal tadi dia sengaja mengulur waktu agar Alex tidak nekat. Alex mendekati Andini, dia langsung menciumi Andini. Andini menolak, Andini memukuli kepala Alex. Kalau kamu agresif seperti ini, aku semakin suka, kata Alex tersenyum. Alex mulai mendekati Andini dan ingin menindihnya. Namun, di luar terdengar suara langkah kaki. Alex berhenti dari aktivitasnya. Mbak Andini. Suara Siti memanggil Andini. Alex terlihat panik, Siti mulai menggedor pintu kamar Andini. Mbak Siti, tolong aku! Teriak Andini. Alex makin panik, dia membekap mulut Andini. Di luar terdengar Siti terus memanggil. Alex merasa terganggu, Siti terus menggedor pintu dan berteriak. Alex sedikit lengah, Andini menggigit telapak tangan Alex yang membekap mulutnya. Aduh kamu gigit aku, bentak Alex kesakitan. Andini segera mendorong Alex hingga dia tersungkur dari atas ranjang ke lantai. Andini berlari menuju pintu, dia segera membuka pintu. Pintu terbuka, dia hendak keluar. Tangan Andini ditarik Arka. Siti masuk ke kamar Andini, dia memukul Alex dengan sapu. Buk buk buk. Alex kesakitan, dia melawan Siti. Dia mendorong Siti terlalu keras hingga kepala Siti membentur nakas. Mbak Siti, panggil Andini panik melihat Siti jatuh tak sadarkan diri. Bersambung.